Cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah. Jawaban. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu komen dan dibantu like. Itu aja sih. Yuk langsung aja kita gaskan jawabannya. Dan malam bakar-bakar, langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dia telah melihat kemampuan gila dan yang dimiliki oleh Yelin, hingga membuat Zaufan dia pun tahu kalau Yelin bukanlah kaleng-kaleng. Tapi di sini Zaufan dia juga tahu kalau Yelin sungguh sangat kuat. Tapi itu membuat Zaufan juga semakin tertarik dengan Yelin, karena jika saja dia tidak menghadapi Yelin, tentunya itu akan membuat dirinya merasa sedikit menyesal. Dan itu adalah sesuatu yang sangat amat disayangkan, pikir dari Zaufan. Namun ketika Zaufan telah berurusan dengan Yelin, di sini Zaufan dia pun juga mendapatkan sebuah kunjungan, dan ternyata yang datang mengunjunginya adalah Wentao. Dan di sini Wentao dia sempat berbincang-bincang kepada Zaufan, dan setelah Wentao pergi, di sini Zaufan lagi-lagi dia pun mendapatkan sebuah kunjungan, dan kali ini dia pun tiba-tiba saja ditarik oleh seseorang dan langsung dipindahkan ke sebuah tempat, hingga membuat Zaufan dia pun cukup terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika Zaufan dia menyadari kalau ternyata yang membawanya adalah Dan Ginseng, di sini Zaufan dia juga ternotis, mengingat saat ini Dan Ginseng dia memancarkan energi yang jauh lebih kuat, memancarkan energi marah, hingga membuat Zaufan berpikir apakah jangan-jangan Dan Ginseng sudah sadar kalau ternyata pedang Optimus yang dia cari ada bersama dengan dirinya. Dan itu membuat Zaufan dia pun mencoba untuk dapat bertanya tentang apa maksud dari ini semua. Dan itu membuat Zaufan dia berujar, senior, kenapa kau membawaku ke sini? Ucap dari Zaufan, apakah aku tanpa sadar telah menyinggungmu? Namun di sini untuk Dan Ginseng dia pun mengatakan kalau dia saat ini sedang marah. Dia benar-benar marah karena saat ini kedua Supreme telah menutup portal menuju tempat di mana tambang batu roh suci berada. Ucap dari Dan Ginseng yang membuat Zaufan dapat bernapas lega. Jadi bukan gara-gara aku, pikir dari Zaufan. Di sini Zaufan dia juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa penghalang, maksudnya apa senior? Ucap dari Zaufan. Dan untuk Dan Ginseng dapat mengatakan kalau sejatinya tambang batu roh suci itu hanya bisa dilalui oleh dua portal. Ucap dari orang tua ini. Sini Dan Ginseng dia juga mengatakan di dalam pertandingan kelompok di dalam turnamen naga ganda diadakan di sekitaran area tambang batu roh suci. Dan kenapa diadakan di tempat itu? Karena itu penuh dengan energi spiritual yang sangat padat, hingga dapat membuat para murid-murid mereka dapat kembali pulih lebih cepat, dan juga dapat membantu mereka mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki. Tapi saat ini kedua orang tua itu mereka telah menutup tempat itu. Jawab dari Dan Ginseng. Di sini Dan Ginseng dia juga mengatakan kalau sejatinya untuk dapat pergi ke tempat di mana tambang batu roh suci berada hanya bisa dilalui melalui dua portal. Dan portal pertama ada di area pertandingan, dan untuk portal kedua ada di pavilion pribadi milik kedua Supreme. Tapi tentunya kedua Supreme mereka juga telah menutup pintu itu. Ucap dari Dan Ginseng yang membuat Zaufan dia pun tersenyum kalau ternyata orang tua ini bahkan belum bisa pergi menuju tempat di mana tambang batu roh suci. Dan itu membuat Zaufan dia pun berpikir kalau sepertinya rencananya masih berjalan dengan lancar. Namun untuk Dan Ginseng dia juga kesal dengan ini semua, dimana dia juga mengatakan dia bisa aja membuka paksa portal yang ada di depan arena. Tapi jika dia memaksa membukanya, tentunya itu akan membuat kedua Supreme datang. Dan saat itu terjadi tentunya aku akan sangat sulit untuk dapat membawa Folding Sword atau Optimus itu. Ucap dari Dan Ginseng yang membuat Zaufan dia berujar, oh kalau begitu lantas kenapa aku? Apa hubungannya dengan diriku? Lagi pula aku ini adalah seorang jenius loh. Jadi kenapa aku yang jadi terlibat? Ucap dari Zaufan yang membuat Dan Ginseng dia berujar, iya, kau ini jenius. Pamer terus. Menyebalkan. Tengil. Gerbang menuju portal itu hanya dibuka ketika turnamen naga ganda. Dan begitu turnamen naga ganda selesai, maka portal itu akan kembali ditutup secara permanen, dan hanya akan dibuka ketika turnamen naga ganda dimulai. Dan asal gue tahu, turnamen naga ganda akan segera selesai, dan aku harus bergerak cepat untuk dapat mendapatkan benda itu. Dan kau harus membawaku masuk ke dalam tempat itu secara diam-diam. Ucap dari Dan Ginseng yang membuat Zaufan, kenapa aku nggak mau? Ucap dari Zaufan, di mana Zaufan dia juga mengatakan kalau Dan Ginseng ini mukanya terlalu tua. Kau ini terlalu tua, dan jika aku membawamu sebagai seorang murid,
Enggak bisa, enggak bisa. Bahkan ketika kau telah mengkonsumsi pil penyamar sekalipun, tetap saja aura tuamu itu masih melekat, ucap dari Zhao Fan yang membuat Dan Giseng tentunya dia kesal dong. Ya dasar tengil. Di sini Dan Giseng dia juga berpikir jika dia menggunakan pil berubah wajah sekalipun, ya itu bisa aja sih. Tapi dia juga tahu kalau aura yang dia miliki ini sungguh sangat khas dan juga padat. Dan tentunya kedua Supreme pasti akan sadar betul kalau itu adalah aku. Oleh sebab itulah aku memiliki sebuah rencana. Aku ingin meminjam cincin interspasial yang kau miliki dan kau membawaku masuk ke dalamnya. Ucap dari Dan Giseng yang membuat Zhao Fan dia pun enggak mau, ini terlalu berbahaya. Ucap dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia pun tidak mau dan Giseng menyusup masuk ke dalam cincin interspasial miliknya dan dia juga mengatakan jika saja ini sampai ketahuan oleh kedua Supreme tentunya habislah aku. Ucap dari Zhao Fan dan itu membuat Zhao Fan juga berujar, senior, ini bukan sebuah alasan, tapi asal kau tahu, cincin interspasial milikku ini adalah cincin biasa dan tidak bisa menyimpan makhluk hidup. Jadi meskipun kau memberikanku cincin baru sekalipun, tentunya ketika aku membawa cincin baru itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Ucap dari Zhao Fan. Tapi untuk Dan Giseng, dia nggak percaya jika cincin interspasial yang dimiliki oleh Zhao Fan hanyalah cincin biasa. Hei, tengil. Nggak mungkin kan kau pakai cincin yang biasa-biasa saja. Aku rasa kau hanya ingin cari alasan agar kau bisa kabur. Ucap dari Dan Giseng. Dan hal itu pun tidak dibantah dan juga tidak dibenarkan oleh Zhao Fan. Tapi di sini Zhao Fan dia juga berujar, senior, asal kau tahu aku adalah seorang budak. Aku adalah seorang pelayan di sekte Moje. Jadi seorang pelayan bagaimana mungkin bisa memiliki sesuatu yang spesial seperti itu. Ucap dari Zhao Fan. Untuk Dan Giseng dia nggak percaya dengan itu semua. Bagaimana mungkin seorang pelayan, seorang budak memiliki kemampuan yang seperti ini? Bahkan murid-murid elit saja yang dimiliki oleh 3 sekte menengah menjadi mainan untuk dirimu. Dan kau, hei, ayolah, hari ini kau harus membantuku. Aku cuma ingin mengambil pedang itu dan aku langsung hilang loh. Ucap dari Dan Giseng. Tapi untuk Zhao Fan dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Konsekuensinya benar-benar sangat amat mengerikan. Tapi di sini untuk Dan Giseng dia pun nggak peduli apapun itu dan dia memaksa Zhao Fan untuk membantu dirinya. Dimana dia mengatakan, hei, tengil. Asal kau tahu, kalau kau menolak rencanaku, maka aku hanya perlu mengumumkan peta yang telah kau buat dan aku akan menyebarkannya. Dan itu tentunya akan membuat banyak orang berterima kasih kepada dirimu. Dan saat itu terjadi, tentunya kau tahu apa yang akan terjadi dengan dirimu. Ucap dari Dan Giseng yang membuat Zhao Fan hanya bisa keringat dingin. Karena dia juga sadar betul konsekuensi gila yang akan dia dapatkan. Dan itu membuat Zhao Fan dia berujar, senior, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Ucap dari Zhao Fan yang membuat Dan Giseng dia pun tertawa. Ya bagus. Ini barulah semangat muda. Ucap dari Dan Giseng yang membuat Zhao Fan ya meskipun aku membawamu masuk, tapi bagaimana caramu untuk keluar? Ucap dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia juga mengatakan kalau di dalam pertandingan kali ini tentunya lawannya bukanlah lawan biasa. Apalagi tempat itu juga penuh dengan formasi pengawas. Dan untuk Dan Giseng dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Soal hal itu semuanya gampang. Kau tenang aja, aku punya rencanaku sendiri. Kau hanya perlu membuat sebuah pengalihan aja di sisi timur dan aku akan pergi ke sisi barat. Dengan begitu, maka semua akan baik-baik saja. Saat kau berselisih bertanding dengan mereka semua, maka buatlah sebuah celah di tengah-tengah kekacauan dan jatuhkanlah cincinmu di titik buta dari formasi yang telah mereka pasang. Dengan begitu, maka ketika semua mata tertuju kepada dirimu di sisi timur, itu bisa membuat diriku memanfaatkan itu semua untuk dapat menyelinap ke tambang batu roh suci. Dan dengan seperti itu, maka tidak ada yang tahu. Ucap dari Dan Giseng. Mendengar apa yang diucapkan oleh Dan Giseng, tentunya itu agak sedikit mudah. Tapi di sini Zhao Fan dia juga mengatakan, ya senior, kau tahu kan 9 dari sekte murid ini ya biasa-biasa aja. Semua bisa aja dihadapi, tapi untuk satu ini agak sedikit berbeda. Ucap dari Zhao Fan yang membuat Dan Giseng dia pun sadar betul siapa yang dimaksud oleh Zhao Fan. Yelin kan maksudmu? Senior, matamu tajam. Seperti dugaanku, kau
kau luar biasa. Sini Zaufan dia juga mengatakan kalau dia sejatinya tidak begitu yakin kalau dia bisa mengalahkan Ye Lin, mengingat kemampuan yang dimiliki oleh Ye Lin. Di sini Zaufan dia juga mengatakan kalau jika saja dia menjatuhkan cincinnya terlalu cepat, tentunya itu akan membuat kedua Supreme jadi curiga. Jadi satu-satunya cara adalah harus sedikit berselisih dengan Ye Lin. Dan untuk Dan Giseng dia pun menyadari itu semua. Kau licik juga. Dan itu tentunya membuat Zaufan meminta, senior, kau tahu kan, aku tidak mau jadi tumbal sendirian. Dan sini Dan Giseng dia pun paham betul apa maksud dari Zaufan. Dan itu membuat Dan Giseng dia berujar, Ye Lin. Kemampuannya ya mungkin saja menurutku setara dengan dirimu. Dan aku juga tidak tahu sih sekuat apa dia. Tapi kalau menurutku kau cukup bisa lah imbang melawan dirinya. Tapi kurasa imbang juga udah cukup sih. Namun yang menjadi permasalahannya adalah api emas miliknya. Itu terlihat sedikit rumit, ucap dari Dan Giseng. Dan hal itu pun memang dibenarkan juga oleh Zaufan. Ini Zaufan ia juga mengatakan kalau sejatinya untuk api emas aku bisa menanganinya. Namun yang menjadi masalahnya adalah jiwa yang dia miliki. Di sini Zaufan dia juga berasumsi kalau sepertinya Ye Lin dia juga memiliki jiwa naga surgawi. Dan jika dua jiwa naga surgawi saling berselisih satu sama lain, aku tidak yakin bagaimana aku harus menghadapi ini. Dan aku juga bukanlah seorang ahli dalam hal pengendalian jiwa naga surgawi. Dan seperti yang kau tahu, aku tidak berpengalaman dalam hal jiwa naga surgawi. Jadi tolong berikan aku sedikit petunjuk, ucap dari Zaufan yang membuat Dan Giseng dia pun sedikit terkejut ketika dia mendengar kalau ternyata Ye Lin memiliki jiwa naga surgawi pula. Dia memiliki jiwa naga surgawi. Dari mana kau tahu? Apa-apaan ini? Apakah jangan-jangan di wilayah barat ini jiwa naga surgawi adalah jiwa yang pasaran kah? Apa-apaan? Ujian dari Dan Giseng. Tapi untuk Zaufan dia pun mengatakan ya nggak tahu juga. Tapi jika saja dia memiliki jiwa naga surgawi, artinya masternya itu adalah ya aku mengerti. Sambut dari Dan Giseng yang tahu betul kalau tentunya master dari Ye Lin bukanlah orang biasa, yang artinya Ye Lin juga dididik dengan sangat bagus. Dan itu membuat Zaufan juga bertanya kepada Dan Giseng untuk membantu dirinya dapat mengalahkan Ye Lin. Jadi senior, tolong berikanlah aku alasan minimal ya cukuplah untuk dapat mengimbanginya. Dan kalau aku dikalahkan tentunya itu akan sangat sulit bagi diriku untuk melepaskan cincin ini. Dan rencanamu juga akan gagal kan? Ucap dari Zaufan yang membuat Dan Giseng nggak punya pilihan lain selain harus membantu Zaufan. Jiwa naga surgawi itu adalah jiwa terkuat, tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan juga. Semuanya tergantung kepada siapa yang lebih kuat. Kekuatan utama tetaplah yang utama. Jawab dari orang tua ini. Di sini Dan Giseng dia juga mengatakan kalau jiwa naga surgawi mungkin sangat kuat, tapi itu cuma sekuat dari pemiliknya. Dan dalam arti lain, jiwa naga surgawi memang kuat, tapi jika kultivatornya nggak kuat ya biasa aja. Dan itu membuat Dan Giseng dia pun mengatakan kalau sejatinya jiwa itu hanyalah sebuah pendukung. Pada akhirnya kekuatan utamalah yang paling penting, alias kultivasimu. Ini Dan Giseng dia juga mengatakan kalau sejatinya dia menggabungkan jiwa naga surgawinya dengan jalan pedang yang dia miliki, hingga membuat dirinya dapat menciptakan sebuah teknik yang disebut sebagai Dragon Cleaving Art. Dan Zaufan, aku tahu kalau kau pasti memiliki banyak teknik aneh. Oleh sebab itulah, selama kau bisa menggunakan teknik anehmu itu dan menggabungkannya dengan kekuatan jiwa yang kau miliki, maka mungkin saja kau jauh lebih kuat daripada Ye Lin. Ya dari Dan Giseng yang sadar betul kalau Zaufan pasti memiliki banyak trik-trik aneh. Dan itu membuat Zaufan dia pun baru sadar juga. Dan apa yang akan sebenarnya terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja, karena memang udah sampai sini aja. Udah mentok sama Rao-nya cuy. Tapi yang menjadi pertanyaannya di sini, Zaufan ini cuma pura-pura atau memang dia nggak tahu? Masa iya dia nggak tahu? Sedangkan dia memiliki catatan 9 nether kan, harusnya dia tahu dong. Tapi entahlah, udah itu part kali ini itu aja. Gue lupa soalnya sama yang novelnya. Itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan untuk turnamen naga ganda, puncaknya itu nanti ketika Zaufan dia bertemu dengan Ye Lin 1 lawan 1. Nah itulah puncak dari turnamen naga ganda. Sebelum pada akhirnya terjadilah perselisihan besar di sektenya, dan nanti tarung antar sekte dan tarung antar benua, terus pindah ke dunia atas, tarung antar negara, antar kelompok. Pokoknya itulah untuk Zaufan. Seru sih, tapi masih lama. Dan progresnya lambat. Waduh. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zaufan. Bye. Thank you.